Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan menyampaikan tutorial penyusunan Anjab dan ABK untuk jabatan fungsional. Saya ambil contoh jabatan fungsional teknis Pranata Komputer di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP. Pengisian poin-poin pada informasi jabatan atau infojab sama dengan jabatan pelaksana dan struktural. Yang berbeda adalah pada tabel tugas pokok atau perhitungan jumlah kebutuhan pegawai. Selain itu, untuk Anjab dan ABK pada jabatan fungsional teknis dibuat untuk setiap jenjangnya. Guna mempermudah pengisian setiap poinnya, dapat melihat catatan dan penjelasan yang ada pada kolom di sampingnya. Poin yang pertama, nama jabatan diisi sesuai dengan jabatan yang dianalisis. Untuk jabatan fungsional ditulis beserta dengan jenjangnya. Kemudian, untuk poin yang kedua yaitu kode jabatan dikosongkan. Selanjutnya, unit kerja diisi sesuai dengan SOTK masing-masing jabatan yang dianalisis. Kemudian untuk ikhtisar jabatan diisi sesuai dengan masing-masing tugas jabatan fungsional yang tertuang dalam Permenpan masing-masing. Dalam hal ini yaitu Permenpan RB nomor 32 tahun 2020 tentang jabatan fungsional Pranata Komputer. Poin yang kelima yaitu kualifikasi jabatan. Untuk pendidikan formal disesuaikan dengan kualifikasi pendidikan yang disyaratkan oleh Permenpan masing-masing jabatan fungsional. Kemudian, untuk diklat penjenjangan diisi dengan diklat penjenjangan untuk jabatan fungsional. Selanjutnya, untuk diklat teknis diisi dengan diklat yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan tugas jabatan. Kemudian, pengalaman kerja disesuaikan dengan yang disyaratkan oleh Permenpan masing-masing jabatan fungsional. Poin yang keenam yaitu tugas pokok. Perhitungan kebutuhan pegawai disesuaikan dengan peraturan tentang pedoman penyusunan kebutuhan pegawai yang dikeluarkan oleh instansi pembina masing-masing jabatan fungsional. Misalnya, untuk jabatan fungsional kesehatan, maka didasarkan pada peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Perhitungan kebutuhan pegawai dapat menggunakan metode beban kerja berdasarkan hasil kerja, objek kerja, tugas per tugas jabatan, maupun peralatan kerja. Berikut ini adalah tabel analisis beban kerja untuk jabatan fungsional Pranata Komputer atau Prakom. Untuk unsur, subunsur, dan butir kegiatan untuk setiap jenjangnya disesuaikan dengan yang ada pada peraturan masing-masing jabatan fungsional. Untuk jabatan fungsional Pranata Komputer ini sesuai dengan Permenpan RB nomor 32 tahun 2020 tentang jabatan fungsional Pranata Komputer. Kemudian hasil kerja atau output dari setiap butir kegiatan disesuaikan dengan yang ada pada Permenpan RB nomor 32 tahun 2020. Selanjutnya, angka kredit untuk setiap butir kegiatan juga disesuaikan dengan yang ada di Permenpan. Untuk konstanta, angkanya disesuaikan dengan masing-masing jenjang. Nilai konstanta diperoleh dari angka kredit tambahan untuk setiap kenaikan jabatan atau pangkat dibagi hasil perkalian antara jam kerja efektif yaitu 1250 jam dengan masa kerja dalam pangkat secara normal untuk kenaikan pangkat yaitu 4 tahun. Berikut adalah nilai konstanta untuk setiap jenjang jabatan fungsional. Waktu penyelesaian butir kegiatan atau WPK dalam 1 tahun diperoleh dari angka kredit dibagi konstanta. Kemudian volume kegiatan 1 tahun diperoleh dengan cara menghitung jumlah hasil kerja untuk setiap butir kegiatan dalam 1 tahun.
Selanjutnya, waktu penyelesaian volume kegiatan atau WPP dalam 1 tahun yaitu WPK atau waktu penyelesaian butir kegiatan dikalikan dengan volume kegiatan 1 tahun. Berdasarkan tabel analisis beban kerja di atas, diperoleh jumlah kebutuhan pegawai jabatan fungsional peranata komputer jenjang penyelia sebanyak 1 orang. Jumlah tersebut diperoleh dari jumlah waktu penyelesaian tugas atau WPT dibagi dengan waktu kerja efektif atau WKE. Pengisian poin hasil kerja, bahan kerja, perangkat kerja, tanggung jawab dan wewenang jumlahnya disamakan dengan jumlah butir kegiatan dari setiap jenjang jabatan fungsional. Hasil kerja pada tabel ini disamakan dengan hasil kerja yang ada pada tabel di atas. Hasil kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh peranata komputer sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang jabatan fungsional peranata komputer. Poin selanjutnya yaitu bahan kerja, merupakan input atau masukan yang diolah atau diproses menjadi hasil kerja. Berikut adalah bahan kerja dari jabatan fungsional Prakom ini. Perangkat kerja merupakan acuan atau pedoman dalam mengolah bahan kerja menjadi hasil kerja, seperti yang dapat dilihat pada tabel ini. Kemudian, tanggung jawab yaitu tuntutan jabatan untuk menyelesaikan pekerjaan sebaik mungkin. Berikut adalah tanggung jawab dari jabatan fungsional peranata komputer yang disesuaikan dengan butir kegiatannya. Selanjutnya, wewenang dari jabatan fungsional peranata komputer yaitu sebagai berikut. Korelasi jabatan merupakan hubungan antara jabatan yang dianalisis dengan jabatan lain baik secara vertikal maupun horizontal. Kemudian pengisian kondisi lingkungan kerja dilakukan dengan cara memilih salah satu faktor yang dominan terkait dengan pelaksanaan tugas jabatan. Selanjutnya, untuk resiko bahaya dikosongkan saja karena kecil kemungkinan terdapat kondisi yang membahayakan keselamatan fisik dan kejiwaan untuk jabatan ini. Poin berikutnya yaitu syarat jabatan. Pengisian syarat jabatan untuk masing-masing poin diisi maksimal 3 dengan cara memilih pada masing-masing sheet yang ada pada file InfoJab. Prestasi kerja yang diharapkan dapat diisi baik atau sangat baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian untuk pengisian kelas jabatan dapat melihat peraturan BKN nomor 5 tahun 2021 tentang kamus kelas jabatan di lingkungan instansi pemerintah. Sekian tutorial penyusunan ANJAP dan ABK yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan maupun kekurangan. Semoga tutorial yang saya sampaikan dapat menambah ilmu dan bermanfaat. Terima kasih.